Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan serta doa agar saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ismail terpilih untuk membangun kembali Ka'bah bersama ayahnya. Nabi Ibrahim berdoa agar dilimpahkan anak yang soleh, maka Allah mengkaruniakan anak yang bernama Ismail. Sejak bayi, Ismail sudah merasakan jerih payahnya perjuangan hidup. Sejak bayi, dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar melakukan perjalanan antar negara dari Palestina menuju lembah tandus tak berpenghuni Mekah. Al-Quran menyebutkan beberapa sifat mulianya, menepati janji. Ibnu Jurai dalam tafsirnya mengkisahkan bahwa Nabi Ismail pernah berjanji pada seorang bertemu di suatu tempat. Ternyata orang tersebut lupa, baru ingat keesokan harinya. Nabi Ismail tetap menunggunya hingga yang berjanji itu datang. Dia berkata, saya bertekad tidak akan meninggalkan tempat ini sampai engkau datang. Nabi Ismail juga menepati janjinya pada sang ayah. Saat sang ayah bermimpi menyembelihnya, Nabi Ismail berkata, ayah akan dapati aku termasuk orang yang jujur. Saat waktunya tiba, Nabi Ismail merelakan dirinya untuk disembelih. Sifat menepati janji ini membuat Ismail diangkat menjadi nabi dan rasul. Juga mimpi anak cucu dan kaumnya yang telah tinggal di sekeliling sumur Zam-Zam di Mekah. Dari Nabi Ismail inilah turun bangsa Arab yang disebut Mustaribah. Nabi Ismail memerintahkan keluarga dan kaumnya untuk sholat dan berzakat. Zakat berarti pembersihan, membersihkan diri dari penyakit batil, membersihkan jiwa dari kekotoran rasa benci sesama manusia, dan membersihkan harta dari yang tidak halal. Karena sifatnya ini, Allah telah menyatakan bahwa Nabi Ismail seorang hamba yang diridhoi Allah. Karena ini pula, Allah telah memilihnya bersama ayahnya untuk membangun kembali Ka'bah. Juga dari keturunannya lahir rasulnya yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulanya kiblat umat muslim yang diarahkan ke Masjid Al-Aqsa Palestina akhirnya dipindahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Ka'bah Mekah. Kemegahan dan kesucian bangunan Ka'bah ini seolah memberikan kesan magnetis bagi setiap umat muslim yang menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan ibadah haji maupun umroh di sana. Isi Ka'bah sebenarnya tidak ada benda-benda yang begitu istimewa. Interiornya hanya berisi 3 pilar yang menopang atap dan sejumlah lampu perak dan emas yang digantungnya. Tidak ada benda-benda antik atau berharga yang ada di dalam bangunan ini. Arsitektur bangunan yang memiliki rongga udara yang terlihat hampa, seperti malah memberikan suasana yang berbeda dari bangunan yang lainnya. Tak hanya itu, dari dalam Ka'bah kita dapat melihat setiap sudut Masjid Haram dari seluruh penjuru. Ka'bah dibangun di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Ka'bah pernah ada ketika Nabi Adam turun ke bumi. Allah memperbolehkan Adam membangun bangunan yang meniru Ars sebagai tempat beribadah. Namun bangunan itu hancur ketika bencana air bah datang di masa Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kemudian Ka'bah dibangun dan disempurnakan di masa Nabi Ibrahim dan Ismail. Ibadah tawaf dengan mengelilingi Ka'bah menjadi salah satu rukun haji dan rukun umroh dan syarat untuk tamu Allah yang mabrur. Kini Ka'bah menjadi salah satu bangunan di dunia dengan keindahan dan kemegahan yang tiada tara, tempat impian setiap umat muslim untuk beribadah. Tawaf merupakan simbol kepatuhan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat melaksanakan tawaf, jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran berlawanan arah jarum jam. Setiap putaran adalah langkah yang diambil dengan penuh kesungguhan, kesadaran, dan kehusuan. Tawaf melambangkan perjalanan hidup, menggambarkan perjalanan menuju Allah dan menyerahkan diri secara total kepadanya. Selama tawaf, jamaah haji menyaksikan Ka'bah yang berdiri megah dan kokoh sebagai rumah Allah di bumi. Ka'bah adalah pusat spiritual bagi seluruh umat muslim di dunia. Mengelilingi Ka'bah dalam tawaf adalah manifestasi fisik dari tawakal dan penghambaan kepada Allah semata. Tawaf juga mencerminkan persatuan dan kesatuan umat muslim saat berada di tanah suci Mekah. Jamaah haji dari berbagai negara, suku, bahasa, dan budaya berkumpul untuk melaksanakan tawaf bersama-sama. Tawaf menghapus batas-batas perbedaan dan menghadirkan rasa persaudaraan yang kuat di antara jamaah haji. Di tengah lingkaran tawaf, jamaah haji saling bertemu dan saling menguatkan ikatan iman yang menghubungkan mereka sebagai satu umat, yaitu Islam.
Kemudian jamaah haji mengenakan pakaian ihram yang sederhana dan seragam. Pakaian ini mencerminkan kesederhanaan dan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tawaf, tidak ada perbedaan status sosial atau materi yang membedakan satu dengan yang lain. Ini mengajarkan nilai kesederhanaan, rendah hati, dan merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga jamaah haji dapat memfokuskan diri pada tujuan yang murni, yakni ibadah kepadanya. Salah satu rahasia terbesar di balik tawaf adalah fokus pada kehadiran Allah. Saat melaksanakan tawaf, jamaah haji seharusnya memusatkan pikiran, hati dan jiwa hanya kepada Allah. Lingkungan sekitar, keramaian dan hiruk-pikuk aktivitas tidak boleh mengalihkan perhatian dari ibadah yang sedang dilakukan. Dalam setiap langkah, jamaah haji harus merenungkan kebesaran Allah dan mengalami keintiman spiritual dengannya. Puncak ibadah haji ada di tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah haji melaksanakan ritual wukuf di Arafah dan sore harinya mulai menuju Musdalifah untuk mabit. Saat mabit atau bermalam di Musdalifah, jamaah haji melakukan sholat maghrib dan isya dengan cara dijamak, lalu beristirahat. Keesokan harinya setelah sholat subuh, jamaah haji bertolak ke Mina. Di Mina, jamaah haji melaksanakan ritual lempar jumroh. Lempar jumroh merupakan salah satu rukun dalam ibadah haji. Saat melakukannya, jamaah melempar kerikil ke arah 3 buah tiang yang ada di kota Mina. Ketiga tiang itu adalah Jumroh Aqabah, Jumroh Ula, dan Jumroh Wusta. Melempar Jumroh Aqabah dilakukan tepat di tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah melempar Jumroh Aqabah sebanyak 7 kali. Masing-masing lemparan menggunakan 1 kerikil. Lemparan jumroh kembali dilakukan pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di masing-masing hari, jamaah haji melontar Jumroh Ula, Jumroh Wusta, dan Jumroh Aqabah. Masing-masing tiang atau jumroh dilempar dengan 7 kali lemparan kerikil. Ritual serupa kembali dilakukan di tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Tetapi jika ada jamaah haji yang memilih untuk menyelesaikan lempar jumroh di tanggal 12 Zulhijjah, tidak menjadi masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang ingin segera menyelesaikan lempar jumrohnya dalam 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menyempurnakannya dalam 3 hari, maka tidak ada dosa pula baginya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 203. Rasulullah SAW bersabda tentang asal mula lempar jumroh yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dalam sabdanya, beliau berkisah bahwa ketika Nabi Ibrahim tengah melakukan ibadah haji, iblis menampakkan dirinya kepada beliau di lokasi Jumroh Aqabah. Nabi Ibrahim kemudian melempari setan itu dengan 7 kerikil hingga iblis itu masuk ke dalam tanah. Iblis itu lalu kembali menampakkan diri di lokasi yang kini menjadi jumroh kedua. Nabi Ibrahim kembali melemparinya 7 kali, lalu iblis itu pun masuk ke dalam tanah. Belum menyerah, iblis kembali menampakkan diri di lokasi jumroh ketiga. Ibrahim pun kembali melawan dengan melempar iblis itu dengan 7 kerikil hingga iblis itu masuk ke dalam tanah. Setelah menuturkan kisah tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan, kalian merajam setan, bersama dengan itu lempar jumroh. Kalian mengikuti agama ayah kalian, Ibrahim. Mengapa Allah memerintahkan kita melempar jumroh sebagai bagian dari ritual untuk mengingatnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, para ulama berpendapat bahwa memang hubungan antara melempar jumroh dan mengingat Allah tidak bisa dikaitkan secara nalar. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memerintahkan sesuatu tanpa ada manfaat di baliknya. Sebagaimana ibadah lain yang belum bisa dinalar, hikmah melempar jumroh juga tidak boleh kita abaikan. Kesediaan kita melakukan ibadah, lempar jumroh akan menjadi bukti yang mencerminkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita bisa secara utuh dan jujur beribadah hanya karenanya, serta meyakini bahwa selalu ada kebaikan di balik perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.